kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni remastering Linux Labs. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, Virgilia Dastide Manik Meleluan, yakni saya sendiri, yang bertugas sebagai moderator. Yang kedua, Irene Dewintan Lenggu sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Ratna Dewati Henuk sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Magdalena Carmila Mutu sebagai pemateri ketiga. Dan yang kelima, Melinda Magdalena Pacojang sebagai pemateri keempat. Oke, baik. Kesempatan saya berikan kepada para pemateri. Remastering Linux Labs. Pengertian Slacks. Slacks adalah sistem operasi Linux yang modern, portabel, dan cepat dengan sistem yang bersifat modulator dan desain yang luar biasa. Slacks juga merupakan sistem live CD Linux berbasis Slackware dan salah satu distro dengan kemampuan bootable yang dapat dijalankan langsung dengan USB atau CD tanpa proses instalasi. Kelebihan dari Slacks yaitu yang pertama, dapat dijalankan secara live CD dan USB flash, dan dapat diinstal pula di hard disk atau beragam media stroke lainnya seperti CD card, MMC, mini SD, dan memory stick. Yang kedua, instalasi software cukup mengumpulkannya direktori atau modul dengan bantuan software yang dijalankan di Windows yaitu MySlacks Creator atau bisa disebut dengan tools remastering, sehingga tidak perlu lagi melakukan instalasi software saat mengoperasikan Linux Slacks, karena Linux Slacks dapat melakukan instalasi saat sedang digunakan. Dan yang ketiga, tidak seperti live CD Linux dari distro lainnya yang hanya bisa dijalankan menggunakan CD-ROM, Linux Slacks yang dapat booting dari USB flash memiliki kemampuan loading yang lebih cepat saat menjalankan. Kelemahan dari Slacks. Yang pertama, dalam memodifikasi display harus mendownload modul terlebih dahulu. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja aplikasi-aplikasinya, membutuhkan ruang memori RAM harus lebih besar. Dan yang ketiga, cukup repot saat menjalankan Linux Slacks dalam konsol login. Baik, kita akan masuk ke dalam proses modifikasi. Sebelum kita memodifikasi, kita memerlukan beberapa bahan. Yang pertama ada Slacks 1.6.2. Di sini kita menggunakan Slacks 6.1.2. Itu adalah file ISO Slacks atau file sistem operasi Slacks yang mau kita modif. Yang kedua ada MySlacks. MySlacks itu sendiri adalah aplikasi yang nanti kita pakai untuk mengkonvert model Slacks ke dalam bentuk folder-folder. Yang berikut ada PowerISO. PowerISO sendiri untuk membuat file BIF yang nanti kita pakai untuk tempat sementara sistem operasi yang sudah dimodif dan juga untuk membuat sistem operasi yang sudah kita remastering ke dalam bentuk file BIF. Selanjutnya ada VirtualBox. VirtualBox sendiri untuk kita mencoba sistem operasi yang sudah kita modif. Terima kasih. Baik, kita akan masuk di dalam proses remastering. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengekstrak file ISO dari Slacks. Klik kanan, kemudian kita ke PowerISO, kemudian ekstrak. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ketika kita selesai mengekstrak file ISO tadi, akan muncul folder boot dan folder Slacks. Di folder-folder inilah yang akan kita modif.
pertama kita modif di bagian folder boot. Di bagian folder boot ini yang kita modif itu adalah slacks.cfg dan slacks.png. Karena kami sudah menyiapkan file yang mau diedit, kita tinggal mereplace-nya saja. Ini slacks.png dan slacks.cfg. Kita copy, kemudian kita ke boot, kita replace. Nah, setelah selesai dimodif, kita lanjut ke folder yang satunya, yaitu folder slacks. Di folder slacks ini kita ke base. Nah, di bagian base ini muncul 7 modul. Tapi modul yang kita akan modif nanti adalah modul 02 dan 03. Pertama kita modif di 02 dulu. Kita ekstrak dia dulu ke folder biasa. Kita ekstrak menggunakan aplikasi Slacks modul. Oke, proses ekstrak selesai, kita klik OK. Kemudian kita ke folder 002 di bagian USR. Kemudian ke share. Nah, di bagian ini kita akan modif di wallpapers dan sounds. Karena kami sudah menyiapkan file yang mau di replace, jadi tinggal di copy paste saja. Kita wallpaper dulu. Ke USR, kemudian ke share. Terus kita masuk ke wallpapers. Kemudian kita replace. Setelah itu kita ke folder sounds yang ini. Di bagian ini yang kita modif adalah KDE Startup 1. Ini yang sudah kami siapkan. Tinggal di copy, kemudian kita paste. Kita replace. Nah, untuk di modul 2 kita sudah selesai modif. Kita lanjut ke modul 3. Tapi sebelum itu kita kembalikan dulu modul 2 ini yang masih dalam bentuk folder ke dalam modul Slacks dengan cara kita kompres menggunakan aplikasi Slacks modul. Kemudian klik yes. Kita tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai di kompres, kita klik OK.
Kemudian folder 002 ini kita bisa hapus. Kemudian kita modif di modul 003. Caranya sama seperti 002, kita ekstrak dulu menggunakan aplikasi MySlex. Kita tunggu sampai proses selesai. Ketika proses selesai, kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk di folder 003. Di modul 003 ini, yang akan kita modif itu adalah icon-icon dan splash screen, yaitu tampilan awal masuk sebelum ke desktop. Kita ke folder USR, kemudian ke share, kemudian untuk icons nanti di bagian sini di folder icons di Crystal SVG. Ini ada ukuran-ukurannya. Kemudian untuk splash screen-nya itu di bagian folder share, kemudian ke apps, kemudian kita cari Splash, ini dia, kemudian DAMS default. Nah, di sini yang nanti akan kita modif adalah splash stop, splash inactive, dan splash active bar. Oke, karena kami sudah menyiapkan filenya, kita langsung saja replace. Pertama kita buat yang untuk ikonnya dulu. Kita copy. Kemudian kita ke folder 003. USR, kemudian share, kemudian icons. Kemudian di sini kita paste saja. Kita tunggu sampai proses selesai. Dan kita tekan replace. Nah, setelah itu kita modif yang untuk bagian splash screen-nya. Splash stop, splash inactive, dan splash active bar. Kita copy. Kemudian kita replace. Di USR, kemudian share, kemudian ke apps, kita cari ke splash ini, kemudian DAMS, kemudian default. Kita langsung paste saja, klik replace. Nah, setelah selesai di replace, kita kembali kompres modul 003 ini menggunakan aplikasi MySlex. Kita klik kanan, kemudian compress to Slex module, kemudian klik yes. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, setelah prosesnya selesai, kita klik OK. Kemudian kita hapus folder 003 yang tadi.
kita delete. Nah, kita sudah selesai untuk memodif di bagian folder Slack. Sekarang kita akan membuat file ISO baru untuk sistem operasi yang baru yang sudah kita modif tadi. Tapi sebelum itu kita memerlukan satu file lagi, yaitu namanya file BIF. File BIF ini akan mendukung file ISO baru kita tadi, dimana kalau kita jalankannya, dimana kalau nanti pas kita jalankan itu tidak fatal gitu. Untuk membuat folder BIF, file BIF, kita klik kanan di file ISO Slack, kemudian kita ke Power ISO, kemudian kita open with Power ISO. Kemudian kita ke action, kita pilih boot, kemudian save boot information. Ini di sini sudah dalam format file BIF, kita save. Nah, ini sudah muncul file BIF kita. Kemudian sekarang kita akan membuat file ISO baru untuk sistem operasi kita yang baru. Itu caranya, kita select kedua folder ini, folder boot dan Slack, kemudian kita klik kanan, kita tekan Power ISO, kemudian add to image file. Kemudian kalau ada muncul jendela seperti ini, kita cancel saja dulu. Kemudian kita ke action, kita pilih boot, kemudian kita add boot information. Di bagian ini kita pilih kembali file BIF yang sudah kita buat sebelumnya. Ini dia file BIF-nya, kita open, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita save. Di bagian save ini kita bisa mengganti namanya sesuai dengan sistem operasi baru kita. Karena yang kami buat temanya Natal, kami beri nama sistem operasinya itu Clois. Oke, kemudian jangan lupa untuk mengganti tipenya ke .iso. Kemudian save. Kita tunggu sampai proses save selesai. Setelah selesai, kita bisa menutup aplikasi Power ISO-nya. Nah, di sini sudah muncul file ISO baru dengan nama Clois, di mana ini adalah hasil remastering Slack yang sudah kita kerjakan dari awal sampai sekarang. File ISO ini sudah siap untuk sudah bisa kita tes jalankan di aplikasi VirtualBox. Baik, yang pertama adalah kita klik icon new. Maka akan muncul pilihan name dan operating system. Pada kolom name, kami akan mengisi nama virtual machine-nya dengan tema yang kami pilih, yaitu Clois. Pada tipe, di sini kita pilih Linux. Dan pada kolom versi, kita pilih Ubuntu 64-bit. Selanjutnya next. Selanjutnya next. Selanjutnya klik read. Selanjutnya next. Selanjutnya klik next.
klik create. Setelah itu kita masuk ke icon star. Pada icon star, kita akan klik bagian yang tertera di situ. Kemudian kita klik icon add. Kita akan memilih crois.os.iso. Kemudian open. And klik choose. Start. Berikut adalah tampilan dari hasil menjalankan ISOFLEX-nya. Ini merupakan tema atau hasil modif dari kelompok kami, yaitu Crois. Pada bagian ini yang kami modif yaitu background desktop, icon-icon desktop, icon-icon taskbar, dan tampilan booting awalnya. Baik, jadi ini merupakan hasil mesin Slack dari kelompok kami yang bertemakan Natal dan dengan judul ISO Slack-nya yaitu Crois. Seperti pada tampilan yang telah tertera. Oke, baik. Terima kasih kepada para pemateri dan terima kasih juga kepada Pak dan teman-teman karena sudah mendengarkan hasil presentasi kami, yakni tentang remastering Linux Slack yang bertema Natal sesuai bulan Desember ini. Dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para pemateri tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa remastering Linux Slack yang dimana remastering merupakan proses kustomisasi perangkat lunak, yang dimana bisa dikatakan bahwa remastering merupakan proses pembuatan sistem operasi baru dengan paket aplikasi yang berbeda dari sistem aslinya atau default. Dengan remastering memungkinkan kita untuk menambah atau mengurangi paket aplikasi di sistem operasi, dalam hal ini Slack. Slack juga merupakan sistem operasi Linux yang modern, portable, dan cepat dengan sistem yang bersifat modulator dan dengan desain yang luar biasa dan memiliki kesempatan yang bootable atau yang dapat dijalankan dengan USB atau CD tanpa proses instalasi seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman pemateri tadi. Sekian dari kami, terima kasih.